KPK panen kritik usai tahanan naik ke lantai 15, Johanis Tanak membantah. Sejarah konflik Pulau Rempang bermula dari inisial B.J. Habibie. Kronologi Bupati Maluku Tenggara nikahi wanita yang ia ruda paksa. 12 pemeran film dewasa hadiri pemeriksaan. Siskae tak hadir membantah. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Komisi Pemberantasan Korupsi banyak mendapat kritik usai Wakil Ketua KPK Johanis Tanak diduga melakukan pertemuan dengan tahanan bernama Dadan Triyudianto, tersangka suap penanganan perkara Mahkamah Agung. Di hari itu, KPK menerima kunjungan dari perwakilan sejumlah TNI yang dipimpin oleh Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko. Pertemuan itu membahas mengenai penanganan kasus korupsi yang menjerat Kabasarnas saat itu. Hal tersebut mendapat kritik dari mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, yang menilai Dewan Pengawas KPK harus proaktif dalam membongkar isu pertemuan tersebut. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak buka suara soal kabar pertemuannya dengan tahanan bernama Dadan Triyudianto, tersangka suap penanganan perkara Mahkamah Agung atau MA. Johanis Tanak membantah adanya pertemuan tersebut. Pertemuan Tanak dan Dadan Tri dikabarkan terjadi di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK. Keduanya disebut bertemu pada Jumat 28 Juli 2023. Di hari itu, KPK menerima kunjungan dari perwakilan sejumlah TNI yang dipimpin oleh Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko. Pertemuan itu membahas mengenai penanganan kasus korupsi yang menjerat Kabasarnas saat itu. Usai pertemuan tersebut, Johanis Tanak dan perwakilan TNI menyampaikan keterangan kepada media. Tanak mengatakan setelah momen itu dia lalu pergi dari gedung KPK. Tanak menjelaskan ada latihan menembak yang diikutinya pada Jumat 28 Juli sore. Sementara itu, kasus bertemunya pimpinan KPK dengan Dadan Tri juga telah dilaporkan ke Dewan Pengawas Dewas KPK. Badai kritik pun kembali menerap KPK. Kritik datang dari mantan penyidik yang pernah lama berkarir di KPK. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai kasus itu mudah untuk dibongkar. Yudi mengatakan, secara aturan pergerakan tahanan di KPK sudah sangat terbatas. Dia menyebutkan harus ada bond tahanan yang memuat keperluan tahanan keluar dari penjara. Yudi mengatakan peran Dewan Pengawas KPK juga sentral dalam kasus ini. Dia mengatakan Dewas harus bersikap proaktif. Langkah tercepat yang harus dilakukan Dewas dalam membongkar isu pertemuan itu ialah lewat pemeriksaan CCTV. Dewas KPK harus segera memeriksa CCTV yang berada di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK. Yudi menambahkan, Dewas KPK juga harus memeriksa pegawai rutan hingga pimpinan untuk membuat terang kabar tersebut. Sementara itu, Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha buka suara soal informasi adanya pertemuan pimpinan KPK dengan tahanan di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK.
Dia menilai kabar tersebut makin merusak KPK sebagai lembaga yang independen. Prasut mengatakan, nilai penting dari KPK sebagai lembaga anti korupsi terkait independensi dan terbebas dari kepentingan apapun. Aturan dalam Undang-Undang KPK pun mengatur sikap pimpinan KPK yang dilarang keras bertemu dengan tersangka. Prasut juga menyoroti kapasitas pimpinan KPK jika kabar pertemuan dengan tahanan di lantai 15 itu terbukti. Mantan penyidik KPK ini juga mengatakan pengulangan sejumlah pelanggaran yang melibatkan pimpinan KPK saat ini merupakan imbas lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi yang dijalankan oleh Dewas KPK. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga buka suara soal isu pertemuan pimpinan KPK dengan tahanan. Dia menanggapi secara satir. Novel memperkirakan ada 3 kemungkinan tahanan KPK itu bisa menyelinap ke lantai 15. Tahanan KPK itu bisa dinasihati, diperiksa, atau bahkan tersesat ke ruang kerja pimpinan KPK. Demo warga yang menolak adanya relokasi Pulau Rempang untuk dijadikan proyek Rempang Eco City hingga saat ini masih menjadi sorotan. Bahkan, aksi demo tersebut ricuh hingga terjadinya bentrok antar warga dan aparat keamanan. Hingga saat ini, masyarakat di sana terus melakukan penolakan dan perlawanan. Namun, di balik konflik tersebut, sejarah konflik Pulau Rempang bermula dari inisiasi B.J. Habibie. Konflik Pulau Rempang menjadi sorotan publik lantaran memicu bentrok antara pendemo dengan aparat keamanan. Warga setempat menolak adanya relokasi Pulau Rempang untuk dijadikan proyek Rempang Eco City. Beredar video yang memperlihatkan ratusan pendemo menyanyikan lagu Lancang Kuning. Unggahan tersebut memperlihatkan massa berkumpul di dekat sebuah pelabuhan. Dalam video itu diberi narasi bahwa massa demo menolak relokasi Pulau Rempang. Tanpa aksi ricuh, terdengar lagu bertajuk Lancang Kuning justru menggema di lokasi tersebut. Perlu diketahui, Lancang Kuning merupakan lagu yang berasal dari daerah Riau. Lagu ini diciptakan oleh Sulaiman Syafi'i dan dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Biasanya lagu ini dinyanyikan ketika akan ada pemilihan pemimpin. Namun kali ini lagu tersebut digaungkan untuk mengiringi massa melakukan unjuk rasa. Konflik ini bermula ketika Badan Pengusaha Batam berencana merelokasi penduduk Pulau Rempang yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa. Relokasi itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Rencananya di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Proyek ini bahkan masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN pemerintah pusat. Rempang Eco City digarap PT Makmur Elok Graha yang kepemilikannya dikaitkan dengan pengusaha nasional Tommy Winata, konglomerat pemilik grup Arta Graha. Dengan adanya Rempang Eco City, ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan warga sehingga terjadi bentrokan. Bahkan anak sekolah yang masih melakukan aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan. Bentrok terjadi antara warga Pulau Rempang dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan BP Batam, dan Satpol PP. Jika merunut ke belakang, konflik lahan di Pulau Rempang sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Kawasan ini sejatinya sudah dihuni masyarakat lokal dan pendatang jauh sebelum terbentuknya BP Batam.
Namun masyarakat yang tinggal di pulau tersebut selama ini tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Ini karena sebagian besar lahan di pulau tersebut awalnya merupakan kawasan hutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). BP Batam sendiri baru terbentuk pada Oktober 1971 yang diinisiasi B.J. Habibie dengan berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 41 tahun 1973. Kala itu, Habibie mencetuskan konsep Barelang, Batam, Rempang, Galang, di mana ketiga pulau besar itu saling terhubung untuk menggeliatkan ekonomi. Terlebih Kepulauan Riau nantinya memisahkan diri dari Provinsi Riau. Ketiga pulau ini letaknya sangat strategis karena berada di Selat Malaka. Pada awalnya, Barelang digadang-gadang bisa menyaingi Singapura sebagai pusat perdagangan dan industri. Meski dalam perkembangannya, kawasan ini justru malah menjadi pendukung dan pelengkap penggerak ekonomi Singapura. Agar pengelolaannya bisa lebih profesional, pemerintah pusat memutuskan membentuk Otorita Batam yang terpisah dengan pemerintah daerah, kini berubah menjadi BP Batam. Badan inilah yang kemudian mengelola kawasan Batam dan pulau sekitarnya, termasuk Pulau Rempang. Dibandingkan Pulau Batam yang ekonominya tumbuh pesat, perkembangan Rempang dan Galang memang lebih lambat. Namun kedua pulau ini mulai menggeliat terutama sejak dibangun jembatan Barelang pada 1998. Konflik lahan di Pulau Rempang mulai terjadi pada tahun 2001. Kala itu, pemerintah pusat dan BP Batam menerbitkan hak pengelolaan lahan (HPL) kepada perusahaan swasta. HPL itu kemudian berpindah tangan ke PT Makmur Elok Graha. Praktis, masalah status kepemilikan lahan masyarakat yang sudah terlanjur menempati di kawasan tersebut semakin pelik. Sementara, masyarakat nelayan yang puluhan tahun menempati Pulau Rempang sulit mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan. Konflik lahan memang belum muncul kala itu hingga beberapa tahun kemudian, karena perusahaan menerima HPL belum masuk untuk mengelola bagian Pulau Rempang. Mengutip Antara, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, kasus di Rempang itu bukan penggusuran, tetapi pengosongan lahan, karena hak atas tanah itu telah diberikan oleh negara kepada entitas perusahaan sejak 2001 dan 2002. Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu, sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Mahfud MD melanjutkan, situasi menjadi rumit ketika investor mulai masuk ke Pulau Rempang pada 2022. Oleh karena itu, kekeliruan tersebut pun diluruskan sehingga hak atas tanah itu masih dimiliki oleh perusahaan sebagaimana SK yang dikeluarkan pada 2001 dan 2002. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Hadi menjelaskan lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17.000 hektar ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu sebanyak 600 hektar merupakan HPL dari BP Batam. Hadi mengatakan sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Bupati Maluku kini dikecam banyak pihak. Kasus Bupati menikahi gadis yang ia ruda paksa sempat dilaporkan ke Polda Maluku. Namun, kini kasus tersebut diduga telah dibatalkan.
Berikut kronologi Bupati Maluku Tenggara nikahi wanita yang ia ruda paksa. Kasus Bupati menikahi gadis yang ia ruda paksa kini dikecam banyak pihak. Tersangka adalah Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun. Sang Bupati berikan mahar 1 miliar rupiah kepada gadis yang ia ruda paksa berinisial TA. Diketahui, Taher Hanubun dilaporkan oleh korban Polda Maluku Jumat 1 September 2023. Diduga untuk membatalkan laporan tersebut, Taher lantas menikahi korbannya. Hal tersebut diungkapkan oleh pendamping korban, OT Pati. Ia mengatakan mahar yang diberikan cukup fantastis, yakni 1 miliar rupiah. Pernikahan siri tersebut dilakukan di Kota Tual, Maluku. Paman korban menjadi wali pernikahan tersebut. Korban sendiri tak berada di lokasi saat pernikahan berlangsung, melainkan di Jakarta. Menurut OT, pernikahan itu menegaskan bahwa orang tua pelapor telah mengikhlaskan anaknya dinikahi, meski sempat melaporkan Bupati. OT meyakini korban dipaksa untuk menerima lamaran dari Taher. Meski begitu, ia masih akan mengawal kasus ini. Sekedar info, kabar pernikahan tersebut mulai beredar setelah pelapor menarik laporannya di Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rom Ohoirat, mengatakan pihaknya telah menerima surat penarikan laporan pada Rabu 6 September 2023, kurang dari sepekan setelah laporan dilayangkan pada Jumat 1 September 2023. Meski laporan dicabut, pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hukum karena TPKS tak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Namun, pihaknya banyak mengalami kendala dari pelapor. Sementara itu, kabar pernikahan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Satu di antaranya komunitas pemerhati perempuan, Ina Molucas Watch atau IMW. Pihak IMW mengaku geram terkait kabar Taher Hanubun menikahi korban pelecehan seksual. Ketua Bidang Advokasi IMW, Hijrah, mengatakan, jika kabar pernikahan tersebut benar, maka publik akan merasa kinerja polisi gagal dalam memberikan perlindungan kepada korban. Padahal, perlindungan korban kekerasan seksual sudah tertulis dalam pasal 42 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Pihaknya juga mempertanyakan kinerja Polda Maluku dalam menegakkan Undang-Undang TPKS dari sisi perlindungan korban. Sementara itu, Andi Yentriani selaku Ketua Komnas Perempuan mengatakan, cara pelaku menikahi korban merupakan modus untuk melarikan diri dari tanggung jawab secara hukum. Ia menambahkan, jika kepolisian tak menemukan ada indikasi yang kuat untuk menghindari proses hukum, maka pihak berwajib bisa menggunakan pasal pemaksaan perkawinan tersebut. Kasus rumah produksi film dewasa kini telah mengamankan 5 tersangka. Polisi kini memeriksa 12 pemeran yang terlibat dalam kasus tersebut. Penyidik akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Keterangan tersebut akan dianalisis dan segera melakukan gelar perkara. Hal ini dilakukan agar bisa menetapkan status hukum dari para terduga pelaku. Pemeriksaan secara maraton dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus produksi film porno yang melibatkan artis dan selebgram tanah air. Terdapat 8 wanita dan 4 pria pemeran film porno
diperiksa di Gedung Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Selama kurang lebih 10 jam, mereka dicecar puluhan pertanyaan dari penyidik. Dalam pemeriksaan ini, para pemeran kompak membantah mendapat bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Pengakuannya hanya mendapat 1 juta hingga 2 juta rupiah untuk sekali syuting. Penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Kemudian, beragam keterangan ini akan dianalisis menjadi bekal melakukan gelar perkara, sehingga bisa menetapkan status hukum dari para terduga pelaku. Salah seorang pemeran yang diperiksa adalah perempuan berinisial CN. Melalui kuasa hukumnya, CN mengaku menjadi korban dalam kasus produksi video porno. Satu nama yang senter diduga juga jadi pemeran film porno adalah selebgram Siskai. Selebgram yang pernah terjerat kasus video syur di Bandara Yogyakarta ini memberi kabar akan datang ke polisi pada 25 September mendatang. Diketahui, sindikat produksi film porno di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dibongkar Polda Metro Jaya pertengahan Juli 2023. 5 orang sudah berstatus tersangka, yakni produser sekaligus sutradara, juru kamera, penyunting gambar hingga sekretaris rumah produksi. Polisi juga menyita alat-alat produksi seperti kamera hingga komputer. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga ada tindak pidana dalam menyalurkan konten bermuatan pornografi. Persekongkolan mereka sudah menghasilkan 120 film porno sejak 2022. Tak hanya itu, mereka juga diketahui sudah mendapatkan untung hingga 500 juta rupiah. Kelimanya sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Atas kasus tersebut, mereka dijerat pasal 27 ayat 1, Junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 34 ayat 1, Junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 4 ayat 1, Junto pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2, Junto pasal 30 dan atau pasal 7, Junto pasal 33 dan atau pasal 8, Junto pasal 39 dan atau pasal 9, Junto pasal 35, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.